Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan selalu menyertai setiap kita saudara. Dan saya juga percaya saat ini setiap kita dimanapun kita berada saudara, baik saudara yang ada di rumah maupun saudara yang mungkin ada di dalam perjalanan yang menyaksikan tayangan video online saat ini, ibadah online saat ini. Saya percaya setiap kita mempersiapkan hati yang terbaik buat Tuhan. Hati yang dipenuhi oleh rasa rindu untuk menyenangkan dan menyembah Dia. Haleluya. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saat ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Untuk saat ini Tuhan Yesus, apapun keadaan kami berkata Tuhan, kami bersyukur bahwa kekuatan-Mu Tuhan membuat kami tetap berjalan sampai dengan detik ini Tuhan. Semata-mata itu semua karena kasih anugerah-Mu. Dan sungguh saat ini kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau menyatakannya lewat pujian penyembahan kami kepadamu. Bahwa Engkaulah satu-satunya kekuatan buat setiap kami. Pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Karena waktu yang Kau berikan buat setiap kami adalah waktu yang terbaik. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah jawaban doa kami. Engkau adalah penyembuh kami. Engkau adalah jalan keluar buat setiap kami. Haleluya. Kami siap memuji dan menyenangkan-Mu di dalam satu nama yang kami sembah. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami ada sebab anugerah-Mu. Kami ada sampai dengan saat ini karena kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu saat ini Tuhan kami mau berterima kasih buat setiap kasih dan rahmat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya.
padamu Tuhan. Haleluya, kami memuji Engkau Yesus. Biarlah namamu layak dipuji, namamu layak disembah, namamu layak Tuhan. Mari bersama kita menyembah Tuhan dengan hatimu. Mari sembah Dia, muliakan namanya. Hosana bagimu di tempat maha tinggi, namamu layak, Engkau layak Tuhan. Syakaya Engkau layak, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya. Engkau layak, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya baik. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Yes, kami bersyukur Tuhan. Namamu layak Tuhan untuk kami puji. Saat ini kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita bersama nyanyi buat Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Haleluya. Bersama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sama-sama kembali katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban
sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Yang bersukacita katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita bersukacita semua, amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengajaran Voice of Pentecost saat ini. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya. Sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat
dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami dengarkan firman-Mu yang adalah menjadi kekuatan buat setiap kami, terlebih dahulu kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau berterima kasih Tuhan, bahwa rencana-Mu buat setiap kami adalah baik. Kami mengamini ya Tuhan. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih
Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ajar kami untuk lebih mengerti Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Angkat kedua tanganmu buat Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Kami beri syukur bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, saudara kasih Tuhan. Hari ini saya mau sharing tentang tema tentang
penyebab masa-masa sukar. Mari kita buka kitab kita di 2 Timotius 3 ayat 1, 2, dan 4. 2 Timotius 3 ayat 1, 2, dan 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar karena manusia mencintai dirinya sendiri dan tidak menuruti Allah. Jadi ayat tersebut mengungkapkan penyebab masa-masa sukar yang sesungguhnya adalah karakter yang cacat, yaitu manusia mencintai dirinya sendiri, bukan keadaan yang menakutkan. Jika kita melihat masa-masa yang sukar seperti di sosial media, tampaknya segala sesuatu kecuali keegoisan dipersalahkan untuk masa-masa sukar tersebut. Kemerosotan ekonomi, kemiskinan, kekerasan, kelompok ormas pengadut garis keras, pemerintah yang tidak memperhatikan rakyatnya, terorisme, tercerai-berai keluarga, banjir, dan sebagainya yang sering dituding sebagai penyebab bagi segala masalah yang kita hadapi dewasa ini. Hukum Allah dinyatakan bahwa kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama manusia. Dan yang terakhir adalah diri kita sendiri, sesuai dengan Lukas 10 ayat 27. Prinsip dasar dari hukum Allah adalah kasih. Dan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan Taurat, sesuai dengan Roma 13 ayat 10. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita akan otomatis mengasihi sesama kita. Jika kita balikkan dan utamakan diri kita sendiri dan Allah yang terakhir, maka sesama kita akan telantar. Dan inilah adalah sumber dari kekacauan. Bila sifat egois atau mementingkan diri sendiri terus dipelihara, maka dalam dirinya akan timbul sifat baru, yaitu kikir, menjadi hamba uang, dan tidak memiliki kemurahan hati terhadap orang lain. Mereka tidak mencintai apa-apa kecuali uang dan diri sendiri. Mereka tidak bisa berkorban bagi orang lain, sedangkan Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Alkitab menegaskan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu murah hati. Akibat dari mementingkan diri sendiri yang tidak mengenal Tuhan, sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 2 dan 4 mengatakan, mereka akan menjadi sombong, penfitnah, pemberontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, dan menuruti hawa nafsu. Jadi akar bencana dalam masa yang sukar itu adalah karena manusia teramat egosentris, mencintai dirinya sendiri. Sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, wajib memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bahwa Yesus telah mengalahkan kerajaan iblis, dan mulanya
pemerintahan Allah di dunia. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Allah merubah Paulus dari seorang yang dulunya fanatik dengan agamanya dan melawan Injil, menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan merubah dia menjadi orang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang merubah hati dan hidup manusia. Dari kebinasaan memperoleh hidup yang kekal, dari hidup yang mementingkan diri sendiri, dan mengalami kasih Allah dan pembaruan hidup yang mengasihi Tuhan dan sesama. Dari yang dimukai Allah memperoleh belas kasihan Allah. Di Yakobus 3 ayat 14 dan 15 berkata, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Iri hati itu adalah ketidakmampuan menerima kekurangan kita dan keterbatasan pada diri sendiri dan menerima kelebihan orang lain. Iri hati itu disebabkan oleh perasaan yang mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan perpecahan dan tergoda untuk sombong memegahkan diri. Orang yang memiliki rasa iri hati yang tinggi seringkali mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan kesalahan kecil sekalipun dapat dikemas menjadi sebuah kesalahan yang besar. Perasaan iri hati adalah godaan dari setan yang menyesatkan, yang berujung kepada kebencian, kemarahan, dan lain-lain. Karena itu, harus kita hindari dan terpenting buang rasa iri hati dalam diri kita dengan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Orang yang mementingkan diri sendiri adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai pusat dan tidak mempedulikan kepentingan dan perasaan orang lain. Ia akan menghasilkan segala cara untuk mencapai tujuannya, yang menyebabkan perpecahan dan persaingan. Inilah menjadi sumber dari banyak kekacauan dan kejahatan. Menara Babel merupakan suatu gambaran yang baik. Di Kejadian 11 ayat 4 berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi tujuan dari membangun menara Babel adalah supaya menjadi kelompok yang kokoh tanpa pertolongan Allah sekalipun. Supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Jadi motif mereka dalam membangun menara Babel adalah mencari nama. Mereka ingin mengerjakan suatu rencana yang besar dan egois karena mereka berniat untuk menjajarkan diri mereka dengan Allah dan memecahkan semua masalah mereka sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Menurut pandangan manusia, mendirikan Babel merupakan suatu tindakan yang bijaksana. Tetapi menurut pandangan Allah, proyek tersebut merupakan kebodohan dan dosa. Akibatnya adalah kekacauan. Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Seseorang yang hatinya dipenuhi iri hati adalah orang yang sulit mengucap syukur kepada Tuhan. Ia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan ia tidak bisa menerima kenyataan keberhasilan orang lain. Iri hati mengakibatkan kekacauan dan perbuatan jahat. Contohnya adalah Kain iri hati terhadap adiknya Habel karena persembahannya diterima Tuhan sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Akhirnya Kain iri hati dan akhirnya membunuh Habel.
Saul juga sama. Saul ingin membunuh anak mantunya, yaitu Daud, karena iri hati, karena takut kekuasaannya diambil. Daud mempunyai hati yang benar. Berkali-kali Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud enggan menggunakan kesempatan itu karena Daud tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Akhir hidup Saul sungguh tragis, yaitu mati bunuh diri dalam peperangan. Adam dan Hawa tidak taat karena mementingkan diri sendiri, mau menjadi seperti Allah, dan akibatnya menjerumuskan seluruh umat manusia ke dalam dosa dan maut. Sebaliknya, Yesus adalah Allah dan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia untuk mati di kayu salib menjadi juru selamat. Umat manusia yang jatuh ke dalam dosa berpembawaan egosentris, tetapi dalam hal keselamatan yang berpusat kepada Allah dibutuhkan sifat yang rendah hati. Bersifat rendah hati berarti kita menyadari kelemahan kita dan lekas kita akan menghormati Allah dan orang lain. Paulus menasihatkan kita supaya sehati sepikir dalam satu kasih yang terdapat dalam Kristus Yesus dan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia dan menganggap yang lain lebih utama daripada kita sendiri, seperti dikatakan di Filipi 4 ayat 2 dan 3. Orang yang memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus akan merendahkan diri dan menyerahkan dirinya kepada Kristus sebagai hamba. Tuhan menghendaki kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itulah Kristus telah memilih kita dan mengumpulkan kita dalam gerejanya. Ia mau kita saling melayani. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Dia. Sesuai dengan Kolose 1 ayat 16. Jadi tujuan hidup kita adalah berpusat pada Kristus dan untuk Dia. Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Di dalam Dia, segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi diciptakan oleh Kristus dan untuk Dia. Oleh karena kehendaknya, semuanya itu ada dan diciptakan. Sesuai dengan Wahyu 4 ayat 11 berkata demikian. Jadi seluruh alam semesta yang diisinya dengan sistem tata surya, bintang, dan planet, termasuk planet bumi berikut pohon, satwa, dan samudranya, semuanya diciptakan untuk Dia. Kita diciptakan untuk Dia. Dan hidup kita semuanya adalah tentang Kristus, bukan diri kita sendiri. Sebagaimana bumi mengitari matahari, kita pun dipanggil untuk mengitari Kristus. Yesus sebagai penguasa kita, Dialah adalah pusat kita. Kesenangan Tuhan adalah memberkati kita. Tuhan dapat memberkati saat kita menempatkan Dia sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Maka kita harus menyesuaikan diri kita ke dalam rencananya. Bukan Dia yang menyesuaikan diri ke dalam rencana kita. Ketika kita mengalihkan pusat kehidupan dari diri kita kepada Kristus, ada perubahan dalam hidup kita. Kita dimerdekakan dari ikatan-ikatan dosa, dan kita dimampukan untuk melihat bahwa rencana Tuhan sungguh menakjubkan bagi kita. Kita akan mengalami kepenuhan hidup. Mengubah kehidupan yang berpusat pada diri sendiri menjadi kehidupan yang berpusat pada Kristus, dan menerima bahwa hidup ini adalah untuk melayani sesama. Melayani orang-orang sama dengan melayani Tuhan.
Jika kita tidak mampu melayani orang-orang, maka kita juga tidak mampu melayani Tuhan. Ketika Yesus di bumi, ia tidak memiliki masalah dalam melayani murid-muridnya. Yesus bahkan membasuh kaki murid-muridnya, dan ia merasa aman dengan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan apa yang mungkin dipikirkan orang lain, karena dia tahu dari mana ia berasal dan ia tahu kemana ia akan pergi. Seperti dikatakan di Yohanes 13 ayat 1, 4 dan 5. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah tentang Kristus dan hidup kita adalah untuk Dia, kita tahu bahwa kita milik Tuhan untuk melayani Dia. Jiwa kita akan merasa aman dan kita mampu memegang peran apa saja, bahkan meskipun itu mungkin akan mengecam kedudukan penting kita sendiri. Contohnya adalah Daud. Ketika tabut Tuhan dibawa kembali ke Yerusalem, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan dari kain lenan. Tabut adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Daud menari-nari dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, sebagai ungkapan penghormatan dan sukacita atas kehadiran Tuhan. Daud merasa jika Tuhan yang suruh, dia rela lakukan apa saja tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Ketaatan Daud menjamah hati Tuhan. Daud yang saat itu menjadi raja Israel menanggalkan semua kebesarannya demi penghormatannya kepada Tuhan, sampai istrinya Mikal memandang dia rendah dalam hatinya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya arti menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Untuk menjadi yang terbesar justru harus dimulai dari menjadi pelayan bagi sesamanya. Dengan kata lain, siapa yang ingin menjadi tuan harus rela menjadi hamba terlebih dahulu. Artinya memiliki hati hamba. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Markus 10 ayat 43 sampai 45 berkata demikian. Yesus mengajarkan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus memberitahu kepada mereka bahwa ia akan diserahkan kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Namun murid-muridnya tidak dapat memahaminya. Yakobus dan Yohanes meminta kedudukan dari Yesus, padahal Tuhan baru saja mengumumkan menjelang kematiannya. Mungkin mereka berpikir bahwa di Yerusalemlah akan mendirikan kerajaannya dan akan memerintah sebagai Raja Israel yang sudah lama dinanti-nantikan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lainnya menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Perpecahan pun timbul dalam kelompok murid-murid itu. Meminta posisi di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus yang bermakna memiliki otoritas yang lebih dari yang lain. Tentu hal itu membuat murid-murid yang lain menjadi marah, seolah-olah mereka tidak mempunyai posisi yang sama dengan kedua murid itu. Kedudukan, kekuasaan,
dan popularitas sering menjadi ukuran seseorang di mata dunia. Seseorang dihormati, dipandang, disanjung, dan diutamakan karena memiliki kedudukan, kuasa, harta, dan popularitas. Orang-orang yang berkedudukan umumnya merasa dirinya hebat dan berhak untuk berkuasa, mengatur, memerintah, dan bahkan menghakimi semua orang. Yakobus adalah murid-murid yang bersemangat dan ambisius. Yesus memberi mereka nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Mereka memiliki karakter yang meledak dan tidak sabaran seperti gemuruh halilintar. Yesus dapat mentransformasikan mereka menjadi hamba yang rendah hati. Kerajaan surga menyatakan pemerintahan Allah yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita sesuai dengan Roma 14 ayat 17. Orang yang rendah hati di hadapan Allah akan beroleh anugerah dari Allah untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan Allah dan mengalami berkat-berkat pemerintahnya sesuai dengan firman Tuhan di Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Allah menghendaki supaya kita dapat melayani untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri, dan memberikan dirinya untuk kesejahteraan orang lain. Dalam pemandangan Tuhan, yang terbesar bukanlah mereka yang punya kemampuan luar biasa, tetapi mereka yang mempunyai hati seorang hamba dan bermentalitas anak raja, mau melayani dan berkorban bagi Tuhan dan sesama. Menjadi orang yang terbesar dalam kerajaan surga ditentukan oleh hati yang tulus, rendah hati, bersih, dan apa adanya dengan Tuhan. Seperti seorang anak kecil, itulah yang dicari Tuhan. Hagai 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tak tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat ini berkata, jika kita mengabaikan rumah Tuhan demi rumah kita atau mementingkan diri sendiri, maka semua usaha kita akan menjadi sia-sia. Namun ketika rumah Tuhan adalah prioritas utama kita, maka kita sedang membawa kebaikan diri kita sendiri. Untuk dapat memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, kita harus mempunyai hati seorang hamba, seperti Yakobus dan Yohanes, yang walaupun mempunyai sifat keras dan berambisius, diubah oleh Tuhan menjadi murid yang rendah hati, dan terus mengikuti Tuhan Yesus dan perintah-perintahnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan doa bersama-sama dalam satu hati. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini ya Bapa, Kau telah sampaikan pada setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman ini adalah dari Engkau sendiri ya Tuhan, dan firman itu akan melaksanakan semua yang kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, sesuai dengan apa yang kami percayakan ya Tuhan. Engkau akan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Engkau akan mengubah setiap kami Tuhan, supaya setiap kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, tidak lagi Tuhan mementingkan diri sendiri ya Tuhan, tetapi memikirkan dan mementingkan Tuhan orang-orang yang Kau percayakan pada setiap kami Tuhan, supaya Tuhan nama-Mu dimuliakan oleh perbuatan-perbuatan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Bapa. Saya percaya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa Tuhan terus menuntun setiap kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat melakukan semua firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, kiranya juga Tuhan Kau membawa menuntun setiap kami semua Tuhan, untuk Tuhan menjalani semua yang kehendak-Mu Tuhan, dan terangilah mata rohani kami Tuhan,
supaya kami dapat melihat Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang Kau bukakan untuk setiap kami semua ya Bapa. Sehingga kami Tuhan dapat berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu dan berjalan bersama-Mu Tuhan kepada destiny yang Kau telah siapkan untuk kami ya Bapa. Jadikan kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang menggenapi semua rencana-Mu dalam hidup kami dan juga semua rencana-Mu dalam kerajaan-Mu ini Tuhan. Supaya Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan kerajaan-Mu terjadilah Tuhan di bumi seperti di surga Bapa. Terima kasih Tuhan Bapa, jadikan kami Tuhan hamba-hamba-Mu yang setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga Tuhan untuk semua umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Berkatilah mereka Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari sakit penyakit. Jauhkan mereka Tuhan dari petaka Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, berkatilah mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan, usahakan Tuhan. Baik pelayanan mereka Tuhan. Semuanya berhasil berlipat ganda ya Tuhan. Nama-Mu dimuliakan Tuhan. Mereka mengalami semua kebaikan-Mu. Mereka akan mengalami keajaib-ajaiban-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan telah menerima berkat dari Engkau. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita bersyukur dan berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan telah beri dalam hidup kita. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Masing-masing kita bersyukur untuk setiap berkat yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudari Tuhan, terimalah damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Dia dengan kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita ucapkan, amin. Puji Tuhan, haleluya.